Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga damai sejahtera selalu bersama kita semua. Selamat datang di Bina Iman Orang Tua dan Dewasa. Bersama saya Carla akan membahas pentingnya Ekaristi sebagai sumber imanku. Sakramen Ekaristi adalah warisan yang Tuhan berikan bagi kita, seperti tertulis dalam Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 23 tentang penetapan perjamuan malam. Dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) juga dinyatakan bahwa Kristus mengundang kita untuk menyambut Dia dalam Ekaristi. Dan karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan melakukan pemeriksaan batin dan dalam keadaan sudah berdamai dengan Allah. Jika kita sedang dalam keadaan berdosa berat, kita harus menerima pengampunan melalui sakramen tobat sebelum menyambut komuni kudus. Dengan menyadari bahwa Yesus sungguh hadir secara nyata, baik dalam tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya dalam Ekaristi, maka sesungguhnya tidak ada yang dapat menggantikan Ekaristi. Itulah sebabnya Gereja Katolik menyatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Bagaimana dengan kita sendiri? Mengapa kita perlu mengikuti Misa Kudus? Apa makna menerima sakramen Maha Kudus buat kita dan saya? Mari kita saksikan kisah keluarga Bapak Riawan Gani berikut ini. Udah pada tahu belum? Sekarang misa offline udah bisa untuk oma-opa loh. Ada misa khusus lansia di hari Sabtu. Terus anak-anak yang usianya di atas 10 tahun udah bisa ikut misa offline juga, tapi harus didampingin orang tua. Pak, kita udah bisa nih daftarin oma-opa sama anak-anak untuk misa offline. Kalau bisa online kenapa harus ke gereja? Walaupun bisa misa online di rumah dan menerima sakramen Maha Kudus, tidaklah sama dengan hadir langsung di gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Bukankah terasa lebih membahagiakan jika hadir langsung di gereja? Coba kamu bayangkan bisa makan bersama dengan Yesus di rumahnya. Iya, setuju sih Pak. Seperti yang ada di Lukas 22 ayat 14 sampai 15 tuh, Yesus tuh sangat rindu untuk makan bersama-sama dengan kita. Jadi alangkah baiknya ya kalau kita bisa duduk bersama-sama menghadiri Ekaristi, itu bersatu dengan Yesus Kristus yang sungguh hadir dalam Ekaristi. Dengan misa di gereja, kita tidak hanya disatukan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau yang disebut juga sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus. Namun kita juga bersatu dengan seluruh umat yang hadir dalam persekutuan umat beriman. Tapi emang sakramen Ekaristi itu, sakramen Maha Kudus itu tuh beneran Tuhan Yesus hadir atau cuma simbol? Nah, gini, Gereja Katolik mengajarkan bahwa setelah kebangkitannya ke surga, Yesus Kristus sungguh hadir secara nyata dan substansial di dalam Ekaristi, yaitu tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya dalam rupa roti dan anggur. Pada saat iman selesai mengucapkan doa konsekrasi, yang inilah tubuhku dan inilah darahku, Tuhan secara ajaib mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Kejadian ini disebut sebagai transubstansiasi, yang mengakibatkan substansi dari roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Yesus hadir seutuhnya di dalam roti, bahkan sampai di partikel yang terkecil dan di dalam setiap tetes anggur. Jadi yang kita sambut ini benar-benar tubuh Kristus, bukan hanya simbol dari Kristus. Tapi kenapa nggak minum darah anggurnya juga? Kan itu darah Kristus. Nah, Kristus yang kita rayakan dalam Ekaristi adalah Kristus yang telah bangkit dan telah mengatasi maut. Bukan yang masih manusia yang terpisah
tubuh dan darahnya seperti waktu kita disalib. Dengan demikian, kita dapat menerima Kristus dalam satu rupa saja. Maksudnya hostia saja, karena telah mengandung keseluruhan Kristus. Hostia suci sudah mewakili tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Kristus. Tuh. Jadi waktu konsekrasi, roti sama anggur berubah jadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Ya, Tuh. waktu itu aku pernah misa tapi yang tapping gimana, jadi nggak layak gitu. Nah, sekarang udah paham kan bahwa dalam misa Ekaristi itu Kristus benar-benar hadir, lalu tubuh dan darah Kristus itu betul-betul adalah tubuh dan darah Kristus gitu. Makanya kalau Ekaristi kita benar-benar harus menghargai dan menghormati perayaan Ekaristinya gitu. Kalau Ekaristi kita tuh harus ibadatnya betul, sikapnya yang betul, fokus, ikut nyanyi, ikut doa, dengerin sabda Tuhannya seperti apa gitu. Terus sikapnya harus penuh hormat, gitu ya. Setuju, Ma? Setuju. Iya. Oke. Ayo, mari kita mulai makan. Udah lapar nih. Setelah makan, Mama bantu mendaftarkan opa-opa juga ya. Siap. Dan juga anak-anak nih buat misa bersama kita juga. Bener. Oke? Siap. Yaudah, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percakapan keluarga Bapak Riawan tadi cukup bagus menjelaskan apa tujuan kita pergi ke gereja menghadiri misa kudus. Kita sudah menerima undangan Tuhan untuk menghadiri perjamuan kudus, untuk bertatap muka dengannya, karena Yesus Kristus sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi. Bagaimana dengan kita? Setelah disatukan bersama umat beriman yang lain, kita menerima berkat Tuhan dan siap diutus untuk dibagikan menjadi berkat buat orang-orang lain. Hal ini sama artinya kita telah menjadi pribadi ekaristis. Di masa pandemik ini, umat yang bisa merayakan Ekaristi di gereja menjadi terbatas. Sebagai umat yang dalam usia produktif, kita diharapkan lebih proaktif, menjadi penolong, menjadi petugas pembawa komuni PPK bagi anak-anak atau lansia yang ingin menerima tubuh Kristus. Siapkah kita diutus untuk membagikan iman kita akan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga? Mari kita saksikan video selanjutnya. Seperti apa pribadi ekaristis? Halo. Kopi. Kopi dulu. Terima kasih. Jadi lagi sibuk nggak, Dedi? Lumayan. Kenapa? Oh, mau ngobrol sebentar aja. Oh, gimana? Tadi kan aku baru temenin Papa sama Mama. Lihat video Bina Iman Lansia. Terus mereka ada cerita, katanya kepingin ikut misa offline di gereja. Tapi mau ngobrol sama kamu, takutnya ganggu, kamunya lagi sibuk, ketik gitu. Jadi ceritanya sama aku. Sepertinya Papa sama Mama itu sudah rindu ikut misa offline. Sudah terlalu lama mereka misa online. Tapi mereka masih ada keraguan terkait protokol keamanan, kondisi gereja. Malah tadi sempat ribut di antara mereka. Kasihan juga sih ngelihatnya, mereka gelisah, gundah, kepingin ikut misa seperti biasa sebelum pandemi. Ya, iya juga sih. Mereka udah lama banget misa online terus ya. Lama-lama
imannya perlu disegarkan lagi. Misa tuh kan misa lansia hari Sabtu ya. Sabtu besok kamu bisa anterin nggak ya? Sabtu besok jam berapa ya mulainya? Jam 5 sore misa lansia. Waduh, kalau besok sepertinya aku nggak bisa antar loh. Mana sih Mbak itu kan besok pulang kampung. Orang tuanya mamanya lagi sakit di kampung. Bukannya nggak mau bantu sih, tapi gimana lagi kerjaan aku juga lagi banyak. Terus yang take care si kecil siapa? Nggak ada Mbak juga. Jadi salah satu dari kita harus dampingin si kecil. Waduh, ini kerjaan kantor soalnya juga lagi banyak banget lagi. Ngomong-ngomong itu mamanya si Mbak bagaimana ya? Kamu yang urusinnya itu ya? Kalau itu bisa lah, aku bisa take care. Iya, sampai lupa belum puterin video Bina Iman Anak. Karena hari Minggu kemarin dia juga banyak kegiatan. Oke deh, kalau gitu gimana ya? Udah, tenang aja, pasti ada jalan. Sebentar ya, aku coba telepon ke teman-teman dulu ya. Halo Bu, udah ada info ini yang kemarin saya sempat tanya untuk misa online. Oke, sosialisasinya udah mulai berjalan ya. Oke. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Bu ya. Oke, tenang aja, sudah ada solusi untuk Papa dan Mama. Jadi mereka bisa segera realisasi keinginan mereka. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mama, Papa, kami menyadari kalau Mama dan Papa sudah sangat rindu untuk bisa ikut misa di gereja. Tetapi masih ada pertimbangan mengenai keamanan dan sebagainya. Tidak perlu khawatir karena misa lansia di gereja itu disiapkan dengan baik oleh tim TGKP dan mentaati semua protokol kesehatan. Nah, dari kita harus menyiapkan diri dengan baik juga. Jadi perlu bawa hand sanitizer, selalu pakai masker, dan jaga kesehatan yang baik. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Nah, untuk Sabtu depan kami daftarkan Mama dan Papa untuk misa lansia, oke? Oke, terima kasih. Ya. Sofia boleh ikut gak? Sofia belum boleh ikut, soalnya masih kecil. Jadi ikut misa online aja sama Mama sama Papa. Ngomong-ngomong, udah ikut Bina Iman Anak belum? Udah tadi sama Mama. Anak pintar. Menjadi pribadi Ekaristi dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti contoh dalam video tadi. Kita dapat menjadi penolong dan pelayan bagi keluarga kita. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai gereja kecil dan bersama-sama mengalami kehadiran Tuhan sebagai rahmat Tuhan yang luar biasa. Kita jalani hidup berkeluarga dengan penuh syukur dan penuh kasih dan menjadi pribadi yang rendah hati. Kita juga dapat melayani seperti teladan Kristus, menjadi pribadi yang dipilih, diberkati, dipecah, dan dibagi-bagi dengan menjadi pribadi yang selalu bersyukur, mau berbagi dan berbela rasa, antara lain dengan menjadi petugas pembawa komuni dan membagikan komuni untuk anggota keluarga. Siap berbagi berkat terutama kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Siap juga terlibat dalam kehidupan menggereja
baik di lingkungan maupun masyarakat dengan 5 tugas gereja, liturgia, kerikma, pewartaan, diakonia pelayanan, koinonia persekutuan, dan marturia kesaksian. Memang terkadang dalam menjalankan tugas perutusan ini ada tantangan. Misalnya terlalu percaya diri dan terkesan sombong, atau bahkan kurang percaya diri serta rasa malas. Tapi dengan mengikuti Ekaristi Suci dan menyambut Sakramen Maha Kudus, kita akan memperoleh buah-buah komuni, dimampukan untuk menjalankan pelayanan dengan penuh kasih dan kerendahan hati demi keselamatan kita bersama. Apa saja buah-buah komuni? Kita bisa baca di Katekismus Gereja Katolik nomor 1391 sampai 1401. 1. Memperdalam persatuan kita dengan Kristus. 2. Memisahkan kita dari dosa. 3. Memperkuat kasih dan menghapus dosa ringan. 4. Menjauhkan kita dari dosa berat di masa mendatang. 5. Mempersatukan kita dengan gereja. 6. Mengarahkan kita untuk berpihak pada kaum miskin. 7. Mempersatukan kita dengan seluruh umat Kristen. Masihkah kita mempertanyakan mengapa perlu ke gereja dan menerima sakramen Maha Kudus? Mari kita bersama-sama belajar memaknai arti Ekaristi ini dalam pertemuan Bina Iman di lingkungan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.